Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema pengolahan citra biner. Perkenalkan, nama saya Yesi Ramadhani dengan NPM 23.0504.0120 dan teman saya. Saya Galuh Najwa Pramudia Ramadhani dengan NPM 2305040078. Saya Rahma Intan Maharani dengan NPM 2305040136. Nah, di sini eh, kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Yang pertama yaitu pengertian citra biner. Apa sih itu pengertian citra biner? Citra biner merupakan citra digital yang hanya memiliki dua kemungkinan piksel, yaitu satu, 0 adalah mewakili warna hitam atau latar belakang. Terus dua, yaitu satu adalah mewakili warna putih atau objek. Citra biner adalah hasil dari proses binarisasi terhadap citra grayscale. Tujuan utama citra biner adalah memisahkan objek utama dari latar belakang sehingga mempermudah komputer dalam melakukan analisis bentuk, tepi, dan pola. Citra biner sangat banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti deteksi tepi, pengenalan karakter, dan penghitungan jumlah objek. Lanjut. Nah, untuk perbedaan citra RGB, grayscale, dan biner. Sebelum menjadi citra biner, sebuah gambar biasanya berasal dari bentuk RGB atau red, green, dan blue. Kemudian dikonversi menjadi grayscale dan akhir menjadi biner. Nah, di sini ada tabel yang berisikan jenis citra, yaitu citra RGB memiliki karakteristik terdiri dari tiga komponen warna merah, hijau, dan biru, dan dengan rentang nilai 0 sampai 255 untuk tiap kanal. Kemudian ada citra grayscale, karakteristiknya yaitu hanya memiliki satu kanal intensitas cahaya dan rentang nilainya yaitu 0 sampai 255. Kemudian citra biner, karakteristiknya memiliki dua nilai, hitam atau 0 dan putih satu dengan rentang nilai yaitu 0 atau satu. Konversi ini bertujuan untuk menyederhanakan data visual agar lebih mudah diproses secara komputasional. Proses binarisasi atau thresholding, yaitu binarisasi adalah proses untuk mengubah citra grayscale menjadi citra biner dengan cara menentukan nilai ambang batas atau threshold. Nilai threshold berfungsi sebagai pembatas antara piksel yang dianggap sebagai objek putih dan latar belakang yaitu hitam. Jika intensitas piksel lebih dari nilai ambang menjadi putih yaitu satu, dan kemudian jika intensitas piksel kurang dari nilai ambang menjadi hitam atau nol. Pemilihan nilai ambang sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil citra biner. Ambang yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menyebabkan objek tidak terdeteksi dengan baik. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis thresholding. Thresholding adalah teknik segmentasi paling dasar untuk membagi piksel dua kelompok, objek dan latar belakang berdasarkan nilai ambang. Yang pertama, simple atau global global thresholding. Definisinya adalah menggunakan satu nilai ambang yang sama untuk seluruh citra. Kapan digunakan? Ideal untuk citra dengan pencahayaan seragam. Yang kedua, adaptif atau local thresholding. Definisinya nilai ambang berubah di setiap wilayah citra. Kapan digunakan? Wajib untuk citra dengan pencahayaan tidak rata atau gradien atau bayangan. Outsus thresholding. Definisinya adalah metode otomatis yang menentukan terbaik dari histogram citra. Kapan digunakan? Efektif jika histogram citra memiliki dua puncak yang jelas atau bimodal. Yang keempat, multi-level threshold. Menggunakan lebih dari satu nilai ambang. Kapan digunakan? Saat citra perlu diklasifikasikan menjadi banyak kelas atau tingkat intensitas atau bukan hanya hitam putih. Selanjutnya, operasi dasar pada citra binar. Setelah citra biner dibinarisasi, beberapa operasi logika dasar dapat dilakukan untuk memanipulasi hasil citra.
Yang pertama adalah inversi atau negasi, membalikkan warna hitam menjadi putihnya. N menghasilkan area yang sama-sama putih dari dua citra. OR menggabungkan area putih dari dua citra berbeda. XOR menghasilkan area yang berbeda antara dua citra. Operasi-operasi ini digunakan untuk keperluan seperti penggabungan, penghapusan bagian tertentu, atau pencocokan pola antar citra. Selanjutnya ada operasi morfologi pada citra biner. Morfologi digital adalah serangkaian operasi yang digunakan manipulasi bentuk dan struktur objek pada citra biner. Tujuannya adalah memperbaiki bentuk objek agar lebih jelas dan bersih. Beberapa opsi morfologi yang umum digunakan. Yang pertama, erosi adalah menghapus objek atau mengecilkan. Yang kedua, dilasi, menambah tepi objek atau membesarkan. Yang ketiga, opening, erosi ke dilasi atau hapus noise kecil. Yang terakhir, closing, dilasi ke erosi, tutup lubang kecil. Operasi morfologi ini sangat penting untuk memperbaiki hasil segmentasi sebelum dilakukan analisis lanjutan seperti deteksi tepi atau penghitungan objek. Selanjutnya yaitu aplikasi pengolahan citra biner. Citra biner memiliki banyak penerapan di bidang teknologi dan industri. Contohnya, yang pertama yaitu deteksi tepi, yang berguna untuk menemukan batas antara objek dan latar belakang. Yang kedua, segmentasi citra, untuk memisahkan bagian penting objek dari latar belakang. Yang ketiga yaitu objek counting, untuk menghitung jumlah objek dalam citra, misalnya jumlah sel, partikel, atau benda tertentu. Yang keempat, Optical Character Recognition atau OCR, yang berfungsi untuk mengenali huruf, angka, atau simbol dalam dokumen cetak. Keunggulan dan keterbatasan citra biner. Yang pertama, keunggulannya ada struktur data sederhana dan efisien, mempercepat proses analisis objek, mudah digunakan untuk segmentasi dasar. Untuk keterbatasannya, kehilangan informasi warna dan intensitas, hasil sangat bergantung pada nilai ambang atau threshold, dan tidak cocok untuk citra dengan kontras rendah atau pencahayaan tidak merata. Untuk selanjutnya, contoh kasus. Beberapa contoh dari pengolahan citra biner. Yang pertama adalah deteksi plat nomor kendaraan. Citra plat diubah menjadi biner agar huruf dan angka bisa dikenali. Diubah biasanya menjadi warna hitam dan putih. Untuk yang kedua yaitu analisis citra medis, menghitung jumlah sel atau mendeteksi area tumor. Biasanya dalam citra MRI atau CT scan, area yang mencurigakan biasanya beda sendiri. Biasanya memiliki intensitas piksel yang lebih tajam dan berbeda dengan jaringan sekitarnya. Untuk yang ketiga, industri manufaktur, mengidentifikasi cacat pada produk berdasarkan bentuk atau warna tertentu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.